Yang kedua, mengupayakan penambahan alokasi beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu mengakses pendidikan, kurang mampu, maupun yang berasal dari daerah terdepan, tertinggal. Bahwa kondisi pasca pandemi COVID-19 memang harus ada pengaturan-pengaturan baru, terutama yang pertama di pendidikan. Ya, pendidikan itu mungkin perubahan undang-undang untuk sistem pendidikan nasional urgent. Hanya saja DPR kan sudah mengajukan, tetapi pemerintah sudah mengajukan, kalau tidak salah hanya 4 fraksi yang menyetujui, 5 fraksi yang lainnya menolak. Kemudian tentang pariwisata, kita juga berharap undang-undang pariwisata ini segera diselesaikan perubahannya. Ini memasuki masa sidang yang kedua, kita menyusun masukan dari berbagai macam stakeholder pariwisata di sini tadi, termasuk juga yang dari kebudayaan, membantu sekali untuk bisa mengurai apa-apa saja pasal-pasal yang akan kita tetapkan di dalam proses perubahan undang-undang pariwisata. Kemudian di perpustakaan juga masih banyak ada berbagai hal yang harus kita selesaikan. Utamanya adalah pemerintah hanya memberikan dana untuk perpustakaan itu 1 tahun 600 miliar ya untuk perpustakaan nasional, dan tidak ada tenaga perpustakaan di sekolah. Itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman yang ingin literasi di Indonesia ini angkanya naik. Mutu pendidikan akan menjadi lebih baik jika anak-anak difasilitasi bahan bacaan dan pustakawan. Kalau hanya bahan bacaan saja tapi perpustakaannya itu nggak ada pustakawannya, terus yang buka perpustakaannya siapa? Yang mendampingi anak-anak pada saat membaca siapa? Nah, mudah-mudahan tahun depan ketika pemerintah itu membuka slot P3K, ada tenaga pustakawan yang dimasukkan untuk direkrut di tiap sekolah, SD, SMP, SMA, SMK. Kira itu. Undang-Undang Dasar 45 memberikan kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Hari ini faktanya kita melihat bahwa sekolah negeri itu mendapatkan berbagai macam fasilitas, bosnya sama dengan sekolah swasta. Nah, bagaimana formulanya ini juga harus diatur melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau tanpa undang-undang tentu pemerintah tidak akan berani. Mereka yang bersalah tentu harus diproses secara hukum. Dari sekian banyak perguruan tinggi, dari sekian banyak sekolah, berapa persentase yang dikorupsi? Banyak yang mengeluhkan dana SP ini kadang-kadang terlalu mahal katanya, Pak. Bagaimana? Ya, tidak yang dikorupsi ini ya, jawab dulu ya. Tidak, prosentasenya tidak besar, tetapi itu harus diantisipasi. Menurut saya adalah nomor 1 kedisiplinan penyelenggara. Kalau sistemnya sudah bagus. Ya, kemudian apa pertanyaannya tadi? Untuk banyak masyarakat mengeluhkan kadang terlalu tinggi. SPI terlalu, ya, harusnya dengan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu, amanat 20% pendidikan, 20% anggaran itu untuk pendidikan, tidak ada pendidikan mahal. Masalahnya di mana? Koreksi pemerintah. Teman-teman media tentu tahu bahwa tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak hanya Kementerian Agama yang mengelola anak-anak sekolah dan para mahasiswa yang mendapatkan pendanaan itu. Titiknya ada di perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi itu disahkan secara hukum? Sah secara hukum, hanya saja kalau bersifat tidak wajib. Pemerintah dapat mengaturnya demikian, menurut saya uangnya cukup. Tahun ini saja sekitar 604 triliun loh. Tapi yang digunakan untuk biaya operasional pendidikan menengah dasar dikti di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dana BOS dan beberapa hal kecil lainnya itu
tidak mencapai 300 triliun. Selama ini ada nggak evaluasi dari Komisi 10 tentang jalur mandiri di Kewenangan kampus-kampus? kita tidak di situ. Nah, di kampus. Itu ada di pemerintah.